Yang mana Pak Prabowo itu bergabung dalam BOP, lalu ikut dalam politik internasional, itu melaksanakan preambul daripada Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, saat ini saya sedang bersama seorang peneliti geopolitik dari Nusantara Center. Beliau adalah Mas Muhammad Rian Prasetyo. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Ya. Baik Pak Rohman. Iya, senang ketemu Anda. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, kita akan membahas tentang dua isu geopolitik yang sangat sedang ngetren sekarang ya. Iya, Pak. Yang pertama tentang perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, dan yang akan kita kaitkan dengan BOP nih, ya kan, Board of Peace, karena keduanya ini kayaknya berkaitan karena BOP itu dibentuk oleh Trump dan Amerika. Yang memotori penyerangan ke Iran dari Amerika adalah Trump. Bahkan Trump ini sudah mengatakan bahwa setelah dia bisa menyelesaikan dengan perang Iran, katanya sih Amerika, si Trump ini akan menggulingkan pemerintahan di Kuba gitu. Nah, tapi yang mau kita bahas teman-teman ini karena Pak Prabowo, presiden kita itu kemarin dalam pertemuan dengan para ulama memastikan bahwa beliau dengan pimpinan tertinggi dari Palestina, dengan Pakistan, dengan pimpinan tertinggi Pakistan itu akan ke Iran, ke Teheran untuk meredakan ketegangan yang terjadi akibat serangan Amerika dan Israel ke Iran. Nah, kita akan bertanya kepada Mas Tian, menurut analisa beliau, kira-kira dengan ketegangan yang sudah demikian hebat, apakah bisa pemimpin kita, Pak Prabowo itu meredakan, menciptakan perdamaian? Sementara kita tahu Pak Prabowo itu dianggap gagal dalam bernegosiasi tentang tarif ART ya. Iya. Dan juga dianggap sudah terjebak dengan BOP, sehingga Pak Prabowo itu dikecam dan bahkan dituding ini kayaknya lebih pro Zionis nih dibanding pro Palestina. Nah, menurut Pak Rian, dengan kondisi seperti itu, di mana Pak Prabowo dianggap gagal lah dalam bernegosiasi tarif itu ya, tarif impor, apakah bisa Pak Prabowo itu mendamaikan perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran? Ya. Baik ya Pak, pertama dalam kita menganalisa suatu peristiwa politik besar, kita harus melihat secara dasar kebijakan pemerintahan itu sendiri. Yang mana Pak Prabowo itu bergabung dalam BOP, lalu ikut dalam politik internasional, itu melaksanakan preambul daripada Undang-Undang Dasar 1945, yang mana isinya adalah turut dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dan kalau kita melihat mens rea daripada Pak Prabowo itu sendiri, dimanapun kita bisa pastikan bahwa Pak Prabowo ingin sekali untuk melaksanakan perdamaian dunia. Maka dari itulah untuk mengaktualisasikan secara aksiologi kebijakan politik Indonesia, dia bergabung dalam BOP, Pak. Nah, kalau menurut Mas Rian, apakah Pak Prabowo tepat bergabung di BOP? Menurut saya tepat. Kenapa? Karena melihat dengan tragedi diculiknya Presiden Venezuela Bapak Maduro, Nicolas Maduro ya, itu membuktikan bahwa legitimasi dan juga kekuasaan tiap negara itu sangat terancam dengan adanya supremasi leader Amerika Serikat. Sementara kalau kita melihat posisi Indonesia masih di dalam negara yang berkembang, Pak. Jadi kita sangat sekali bergantung dengan kebijakan politik luar negeri dan kerjasama luar negeri. Untuk itulah kita perlu mengamankan dari sisi cadangan minyak, perdagangan minyak, dan juga kerjasama di bidang energi. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, keputusan Pak Prabowo untuk bergabung dengan Board of Peace
BOP ya, lalu ikut serta dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan Amerika yang dalam hal ini dipimpin Donald Trump, itu sangat tepat. Mengingat untuk bisa membuat Indonesia maju, kita memerlukan blueprint, Pak. Nah, blueprint itu bisa kita contoh dari Amerika. Tapi begini, ada pendapat bahwa BOP ini ada kecenderungannya untuk membela kepentingan Israel. Nah, ya. Dan dalam perjanjian, dalam apa sih kesepakatan di BOP sendiri itu kan ada poin-poin yang merugikan pihak Palestina. Palestina juga. Misalnya melucuti senjatanya Hamas, misalnya, kemudian itu kan, dan akan mengakui kalau kemerdekaan Palestina ya, kalau nggak salah kalau Palestina sudah menyerah atau gimana gitu ya, dianggap merugikan. Artinya kalau selama ini kan Indonesia itu adanya di sisi Palestina. Kalau sekarang ada di BOP, artinya kan bisa aja sisinya berseberangan. Sekarang adanya di kubunya Amerika dan Israel, sehingga dari Hamas sendiri sudah mengingatkan agar TNI itu jangan masuk ke Gaza karena pasti akan berhadapan dengan mereka. Ya. Nah, itu gimana? Nah, kembali lagi ya, sikap politik Indonesia itu kan bebas aktif, Pak, untuk kebijakan politik luar negerinya ya. Jadi sangat mempertimbangkan asas dan manfaat untuk kepentingan Indonesia dan juga dunia. Nah, oleh karena itulah Pak Prabowo kan masuk sebagai upaya diplomasi, Pak, di BOP itu. Jadi kita jangan hanya melihat sekedar, oh Pak Prabowo masuk BOP, berarti Pak Prabowo itu mengingkari janjinya dalam membela Palestina. Oh, Pak Prabowo itu berarti tidak pro kemanusiaan. Kita tidak bisa menggunakan kacamata seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita bisa mengutip dari filsafat Yunani ya, civis pacem para bellum. Kedamaian itu baru bisa didapat kalau dia itu berani dalam berperang. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo memperhitungkan eskalasi politik luar negeri ini akan terjadi perang. Oleh karena itu, kalau tidak ada pihak penengah sama sekali, itu bisa merembet ke seluruh dunia, Pak. Tapi apa mungkin ya Prabowo mengubah tujuan dari BOP yang tadinya memang untuk kepentingan kepentingan Israel menjadi kepentingan Palestina, apa mungkin? Oh, tentu saja kalau itu sudah pasti tidak bisa. Karena sesuai dengan apa namanya piagam di Board of Peace itu sendiri. Memang poin-poin dari Board of Peace itu sendiri adalah bagaimana menciptakan kedamaian menurut kebijakan politik Amerika yang juga didasari Israel. Nah, itu dia. Ya, itu sudah kita sepakati bahwa itulah faktanya. Tetapi kita tidak bisa hanya berpatokan dengan fakta politik itu. Karena kalau tidak ada penengah, dalam hal ini Indonesia masuk ke dalam, maka eskalasi politik luar negeri di dalam dunia itu bisa lebih parah, Pak, dan mungkin bisa memicu perang dunia ketiga. Tapi dengan ada desakan, termasuk dari MUI agar Prabowo itu segera menarik Indonesia keluar dari BOP, pendapatnya Mas Rian gimana? Siapapun boleh, Pak, untuk merekomendasikan saran terbaik untuk maslahat bersama. Tentu MUI melihat ini sebagai suatu kebijakan yang kurang tepat bagi MUI. Tapi kalau kita berkaca kepada kebijakan politik luar negeri dan juga preambul, saya rasa bergabungnya Pak Prabowo itu sudah tepat. Sebab kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak masyarakat internasional, dalam hal ini kita bergabung dengan mereka, itu akan menciptakan kelangkaan-kelangkaan yang bisa berdampak langsung oleh Indonesia, seperti perang tarif, lalu juga yang paling mengkhawatirkan ya, kelangkaan energi. Ya, karena memang peran Iran melawan Amerika dengan Israel ini kan membuat
Iran itu menutup Selat Hormuz. Betul. Dan itu dikhawatirkan bisa memicu krisis energi dan membuat harga minyak dunia melonjak, dan bisa jadi harga BBM Indonesia juga akan ikut naik gitu kan. Betul, dan memang sudah ada kenaikan juga Pak, meskipun belum signifikan ya. Tapi kalau kenaikan sekarang ini kan memang kenaikan berkala, yang kemarin diumumkan tanggal 1 itu kan, itu memang berkala, dia setiap ini pasti naik gitu kan, meskipun nggak ada kenaikan harga BBM dia tetap naik karena berdasarkan ada peraturannya. Betul. Dari Kementerian SDM kalau nggak salah. Betul. Nah, kalau memang dengan seperti tadi ya, memang dibutuhkan seorang penengah. Berarti keberangkatan Prabowo nanti nih ke Teheran bersama pemimpin Pakistan itu udah tepat. Yakin bisa mendamaikan gitu? Saya yakin. Kenapa yakin? Karena tujuan Amerika untuk menggulingkan legitimasi Iran sudah tercapai. Dengan terbunuhnya Bapak Presiden Iran, pimpinan tertinggi, pimpinan tertinggi Ayatollah Khomeini itu menjadi suatu simbol politik bahwa Iran sudah tidak lagi memiliki pemimpin besar yang bisa mereka ikuti. Tapi sekarang sedang dipilih penggantinya tuh. Kemungkinan anaknya Ali Khomeini yang akan naik. Artinya kepemimpinan itu sebetulnya nggak berpengaruh dengan meninggalnya Khomeini. Betul. Kalau kita bicara secara ideologi, memang. Tapi kalau kita bicara secara simbol politik, itu sudah cukup bagi Amerika dan Israel, Pak. Tapi kan serangan dari Iran kepada Israel maupun kepada Amerika kan nggak mengendur. Bahkan saya membaca statement dari Presiden Iran hari ini di salah satu website resminya Iran, kalau nggak salah di Tasnim atau di mana gitu ya, bahwa Presiden Iran mengatakan bahwa Iran akan memasuki fase serangan yang baru. Yang kemarin mereka gunakan itu misil-misil atau rudal-rudal lama. Yang akan dikeluarkan ini justru rudal-rudal yang generasi baru. Artinya mungkin kekuatan daya ledak dan daya jeladahnya juga akan lebih luar biasa, karena yang sudah diluncurkan juga kan rudal supersonik tuh, yang bisa luar biasa. Artinya Iran sebetulnya nggak berpengaruh. Menurut Ana gimana tuh dengan kondisi kayak gitu? Kalau menurut saya itu bagian spekulasi dari cara politik Amerika dan Israel, Pak. Jadi apa yang mereka utarakan ya belum tentu juga terjadi. Karena dari gaya berpolitik Amerika dan Israel itu mereka menerapkan politik yang agresif. Ya, jadi mereka itu menyerang dulu. Begitu serangan mereka tuh sudah cukup, oke, mereka berhenti. Mereka lihat dulu bagaimana strategi lawan politik, dalam hal ini negara yang berseberangan dengan kebijakan politik mereka. Itu kan sama dulu seperti kejadian fitnah yang dilakukan Amerika kepada Presiden Irak Pak Saddam Hussein, dengan isu politik internasional bahwa Irak mengembangkan senjata pemusnah massal. Oleh karena itu, Amerika sebagai polisi dunia dan ketua dari Dewan Keamanan PBB harus menegakkan keadilan. Dan ini juga serangan ke Iran katanya karena Iran mengembangkan senjata nuklir, padahal nggak ada. Padahal nggak pernah terbukti kan, Pak. Itu semua akan terjadi hanya karena mereka ingin, kami adalah bangsa Amerika, kami adalah penguasa dunia. Mereka ingin menyatakan dan membuktikan bahwa doktrin mereka itu yang paling benar. Kalau menurut analisa Mas Rian nih, kira-kira perang ini akan dimenangkan oleh siapa? Antara siapa, Pak? Iran atau... Ya, pasti ada dua kubu kan? Amerika, Israel, atau Iran? Kalau secara analisa, alutsista, perkembangan teknologi, juga persiapan menuju perang, tentulah Amerika, Pak. Karena mereka punya banyak pangkalan militer di tiap-tiap negara yang berdekatan dengan negara yang berkonflik pada mereka. Memang di Bahrain ada, di Arab Saudi ada, Uni Emirat Arab, di Kuwait ada gitu ya. Dan kemarin dibombongin tuh sama Iran kan. Nah, kalau memang Amerika memenangkan ya, Amerika dan Israel akan memenangkan, kira-kira diplomasinya Pak Prabowo ini dengan pimpinan Pakistan untuk meredakan ketegangan ini, kira-kira kemungkinan berhasilnya berapa persen kalau menurut Mas Rian? Kemungkinan untuk meredakan eskalasi politik yang makin panas ini ya, saya rasa dengan cara berpolitik Pak Prabowo yang sangat
santun dan juga berusaha untuk merangkul para pihak, 100% berhasil, Pak. Yakin, optimis ya? Saya optimis. Barangkali Mas sendiri ada harapan nih terhadap para pemimpin dunia ya, terutama yang terlibat ya. Mungkin terutama dari Trump lah sama Netanyahu yang merupakan pihak agresornya. Harapannya? Harapan saya tentulah sebagai manusia yang beradab, tentulah kita tidak perlu menggunakan cara-cara militer untuk melakukan pengakuan bahwa kitalah yang terbaik, kitalah yang terkuat. Karena Pak, sejatinya kita sebagai seluruh umat manusia itu adalah satu, yang dipisahkan oleh pulau-pulau saja. Nah, yang menjadi runcing ini kan sebetulnya kan ideologi, Pak. Jadi menurut saya dan harapan saya pribadi, pentingnya para pemimpin dunia untuk mengesampingkan egosentris mereka sebagai seorang bangsa. Kenapa saya bilang seorang bangsa? Karena kebijakan luar negeri itu tidak mencerminkan seluruh rakyat dalam satu negara, Pak. Sikap Presiden Trump kepada Iran itu tidak mencerminkan seluruh sikap rakyat Amerika. Iya benar. Karena Partai Demokrat sendiri menentang. Ya. Oleh karena itulah, maka untuk menggunakan pisau analisa berdasarkan geopolitik, kita memang harus melihat eskalasi ini secara luas. Jadi kita tidak bisa melihat satu peristiwa dari satu kejadian. Itulah pentingnya kita mengkayakan hasanah bacaan dan penguatan informasi-informasi publik. Saya rasa begitu, Pak. Ya, teman-teman, memang yang ditakutkan oleh banyak orang bahwa eskalasi ketegangan di Timur Tengah ini yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran ini akan justru menjadi pemecah Perang Dunia Ketiga. Karena dikhawatirkan sebetulnya yang punya senjata nuklir kan katanya Israel. Iya. Dan dikhawatirkan senjata itu yang nanti digunakan. Karena beberapa waktu yang lalu Israel dicurigai menggunakan senjata termo yang membuat orang-orang Palestina itu hilang begitu aja, terbakar, karena senjata itu katanya memiliki panasnya itu di atas 300.000 derajat atau berapa gitu, sehingga orang yang terkena senjata itu menguap gitu aja. Itu yang dikhawatirkan, dan mudah-mudahan harapan Mas Dian tadi tercapai ya. Tercapai. Bahwa Pak Prabowo ini mampu mendinginkan eskalasi ketegangan yang sedang terjadi di Timur Tengah. Sehingga ya kekhawatiran orang bahwa akan ini menjadi pintu masuk Perang Dunia Ketiga itu tidak terjadi. Iya. Iya. Mas Dian, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Rahman. Iya, teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.